Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau datang ke dalam dunia, Engkau tebus kami, Engkau mati buat kami. Bahkan Engkau membawa keselamatan dan terang itu di dalam hidup kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, ajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat hidup di dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, Engkau turun atas setiap kami. Kuasai hati kami. Kami perlu pengurapan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat seluruh panitia yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, juga semua saudara-saudara kita. Iya, tema firman Tuhan, tema Natal yang diambil adalah jadilah terang. Kayaknya tema ini biasa sekali ya, dan setiap hari Natal ya, kayaknya kita terima kasih ya. Kayaknya selalu ya, menjadi terang, jadilah terang dan lain sebagainya. Tapi tema yang kelihatannya gampang itu ternyata sulit untuk dilakukan. Amin. Yesus Kristus datang ke dalam dunia membawa terang. Bapak Ibu, saya mau kasih satu, kita coba merenung sedikit ya. Kalau ruangan ini tiba-tiba mati lampu. Lalu ketika mati lampu, saudara kira-kira bisa berjalan seperti biasa saudara berjalan? Pasti tidak bisa. Apa yang kita lakukan ketika mati lampu? Nomor satu, kita cari terang. Jangan yang merokok bilang begini, makanya saya merokok ibu, saya bawa korek api terus, bertobat. Terang yang kita butuhkan bukan dari korek api loh, bukan dari rokok loh ya. Tapi pasti kita akan mencari setitik terang, karena kalau gelap mati lampu itu kita tidak bisa melihat jalan. Iya, karena itu kita membutuhkan terang. Hari ini temanya adalah jadilah terang. Terang yang seperti apa? Kita baca dulu firman Tuhan, buka bersama Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 mulai sampai 21. Ini juga ayat hafalan setiap kali Natal ya, tapi saya percaya malam ini Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Injil Yohanes 3 ayat 16 kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-21. Ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya ya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 19. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus Tuhan. Saya dulu tidak mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah mendengar kesaksian saya, nama saya Debbie Basir, tapi saya bukan cucunya Abu Bakar Basir, ya. Tapi dari latar belakang yang sama, papi saya haji. Tahun 95 hidup saya itu hancur, saya di dalam dosa. Lalu saya berpikir bahwa kemerdekaan hidup seorang manusia itu adalah ketika dia bebas melakukan apa yang dia mau. Dalam rumah itu papi saya tuh galak, kalau mukul itu saudara gak kira-kira. Sampai biru-biru badan saya dipukulin. Jadi saya merasa
nggak ada orang yang sayang saya. Saya merasa buat apa saya ada dalam dunia. Papi saya tiap hari marah. Lalu mami saya bilang, kamu maklum saja. Papi itu tiap hari marah karena dia punya banyak ilmu hitam. Dan salah satu ilmu yang sangat mempengaruhi karakter papi saya ketika dia belajar ilmu kebal. Itu yang bikin dia tiap hari marah. Jadi bapak ibu yang tiap hari marah-marah itu fix pasti ada ilmu. Ya, hati-hati loh. Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Tapi kalau kita tiap hari marah-marah, nah berarti itu ada sesuatu dalam diri kita itu. Lalu akhirnya saya tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Saya hanya punya agama. Saya menjalankan rutinitas agama saya, tapi saya nggak kenal Tuhan. Sampai akhirnya ketika saya terus hidup dalam dosa, satu titik, ya. Ingat Bapak Ibu, dosa itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dengan jelas Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Saya terjebak, lalu iblis datang berkata, mati aja kamu, bunuh diri. Ngapain kamu hidup? Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya merasa iya gak ada orang yang sayang sama saya. Saya cuma hidup seperti ini, ya sudahlah. Ya, kalau juga saya mati gak ada yang menangis buat saya. Itu roh iba diri bahaya sekali loh. Seringkali tanpa kita sadari kita juga ada roh iba diri yang mengasihani diri sendiri. Waktu itu setan datang berkata, bunuh diri saja, mati saja. Toh masa depanmu juga sudah hancur. Dan saya hampir percaya dengan kata-kata setan itu. Saya tulis surat buat orang tua saya bilang ini keputusan yang terbaik yang saya ambil. Saya minta maaf mami papi kalau saya mengakhiri hidup saya. Karena saya tahu gak ada yang sayang sama saya. Lalu saya menangis di kamar saya. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di kepala saya begini. Tuhan itu ada apa enggak? Siapa Tuhan itu sebenarnya? Kalau memang Tuhan itu ada, buat apa diciptakan saya ini di dunia? Saya mencoba bertanya, lalu otak saya sendiri menjawab, ya Tuhan itu ada. Orang yang paling malang di dunia, orang yang paling bodoh di dunia ini bukan orang yang tidak sekolah, tapi orang yang gak percaya ada Tuhan. Itu orang terbodoh. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus percaya ada satu kuasa yang menciptakan kita, dan itu namanya Tuhan. Kalau kita melihat saja tata surya ini bagaimana diatur sedemikian rupa. Bumi berputar pada porosnya, ada begitu banyak planet di sekelilingnya. Itu tidak tabrakan loh. Berarti ada Tuhan yang mengatur. Kita diciptakan Tuhan, semua sama loh. Matanya dua, hidungnya dua, hidungnya satu ya. Lubangnya dua. Ya. Tapi kita mukanya gak ada yang sama kan? DNA-nya kita juga semua berbeda. Itu tanda bahwa Tuhan itu ajaib. Saya kemarin jalan-jalan, saudara, lihat gunung saja. Saya buka mata, lihat gunung, pagi-pagi lihat awan. Saya gini, Tuhan tuh dahsyat loh. Bapak Ibu pernah gak lihat gunung di sekelilingmu ini yang begitu indah? Pernah gak? Dan engkau berkata, Tuhan engkau dahsyat. Jangan sampai orang lain yang datang ke sini menikmati kebesaran Tuhan di sini, tapi saudara yang sudah terlalu lama di sini sudah tidak lagi menikmati kebesaran Tuhan dan semuanya terasa biasa-biasa saja. Saya lihat bunga, saya lihat keajaiban Tuhan. Apapun yang saya lihat keajaiban Tuhan. Makanya saya bilang orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Lalu saya bertanya, kalau Tuhan itu ada, kan ada berapa agama di dunia ini? Lalu yang mana yang benar Tuhannya itu? Saya masuk lebih dalam lagi dan Bapak Ibu, awal dari perjumpaan kita dengan Tuhan, ketika hatimu mulai terbuka dan bertanya, Tuhan itu di mana? Siapa Dia? Dan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa iman sebiji sesawi itu bisa mengubahkan hidup seseorang. Engkau bisa pindahkan gunung masalah yang ada dalam hidupmu.
Dan ketika saya bertanya, saya cuma bisa menangis. Saya pikir, Tuhan, kalau memang Engkau tuh ada, kenapa Engkau begitu kurang kerjaan menciptakan saya di dunia ini? Kenapa Tuhan ciptakan saya hidup di keluarga yang seperti ini? Saya dipukulin. Saya kalau dipukulin benar-benar Bapak Ibu, sampai biru-biru badan saya. Ya saya semakin memberontak. Lalu saya bilang, kenapa Tuhan kurang kerjaan ciptakan saya ke dunia? Lalu saya jatuh dalam dosa, saya dipukulin, lalu saya memberontak. Dan sekarang saya pengen mati bunuh diri. Kalau saya mati bunuh diri kan saya pasti masuk neraka toh. Terus kalau saya masuk neraka terus Tuhan puas gitu. Kenapa sih Tuhan kau kurang kerjaan banget ciptakan saya ke dunia? Ada nggak di antara saudara yang pernah berpikir seperti itu? Engkau merasa bahwa engkau ada di dunia ini, kejadianmu itu sebuah malapetaka karena engkau tidak menginginkan hidup yang engkau hidupi hari ini. Pernah ada di antara saudara yang berpikir begitu? Enggak ada? Alhamdulillah ya. Semua anak baik di sini ya, yang sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Tapi saya waktu itu bertanya seperti itu, karena saya nggak tahu siapa Tuhan sebenarnya. Lalu ketika saya menangis di kamar saya sudah tulis surat, Mami, Papi, saya minta maaf, saya banyak dosa begini-begini. Malam itu saya menangis di kamar saya. Saya cuma bilang, Tuhan kalau memang Kau ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Cuma itu, sebelum saya mati, saya pengen ketemu Tuhan. Yang menciptakan saya itu, yang kurang kerjaan itu siapa? Bapak Ibu, kalau semua orang mau bunuh diri itu minta ketemu Tuhan, maka saya yakin dia pasti tidak jadi bunuh diri. Ini saya waktu khotbahnya sampai berapa lama ya Pak? 30 menit ya? Pelit banget ya. Saya datang jauh-jauh loh ini, cuma 30 menit ya. Lebih-lebih dikit lah, boleh lah ya. Boleh ya Ibu ya? Setuju ya saudara? Yang setuju katakan amin. Kita harus mendengar suara rakyat Bu. Dan akhirnya saya nangis di kamar saya dan saya bilang, Tuhan, siapapun Engkau, tunjukkan dirimu kepada saya. Saya nggak peduli dengan agama, karena tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan manusia. Kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau agama itu usaha manusia untuk menjangkau Tuhan, tapi kekristenan Tuhan yang berusaha menjangkau manusia. Karena kalau kita yang berusaha menjangkau Tuhan gak mungkin bisa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kemarin baru pulang dari Israel ya, 2 minggu yang lalu. Puji Tuhan, kemarin saya dapat masuk ke Dome of the Rock, masuk sampai di dalamnya. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Sama seperti masuk ke Freeport, ini tidak sembarang orang. Lebih gampang masuk surga daripada masuk Freeport. Ya, karena kalau nggak dapat izin nggak bisa masuk sini. Teman-teman saya bilang, Ibu enak banget, saya pengen ke sana, nggak bisa loh. Oh iya, cuma orang pilihan Tuhan yang bisa masuk Freeport. Berarti saudara adalah orang pilihan. Bilang kanan kirimu, kamu dipilih Tuhan loh. Makanya kamu ada di sini malam ini. Bukan secara kebetulan ya. Saya masuk ke Dome of the Rock, dan saya juga masuk ke Al-Aqsa yang di depannya kubah hitam dan kubah kuning. Ketika sampai di sana, Dome of the Rock menjadi satu bangunan yang sangat bersejarah yang diperebutkan sampai hari ini oleh 3 agama besar di dunia. Yang pertama Muslim, yang kedua Yahudi, yang ketiga Kristen. Bagi orang Yahudi, gedung itu sangat bersejarah, bangunan itu bersejarah. Kenapa? Karena di sanalah pertama kali Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, di Bukit Moria, dan disitulah tempatnya. Bagi orang Kristen itu bersejarah karena itu adalah dulu bait Allah, bait Salomo juga yang dibangun di situ. Bagi orang Muslim itu menjadi tempat bersejarah karena di situ dipercaya Nabi Muhammad naik ke surga. Dan tempat itu sekarang menjadi masjid. Orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalamnya. Ya, dan saya bisa masuk kemarin ke sana. Bapak Ibu, ketika saya pergi ke situ, sebelum ke sana kami datang ke rumah Imam Kayafas. Rumah Imam Kayafas adalah rumah di mana tempat Yesus ditahan sebelum dia diadili.
Ketika di rumah Imam Kayafas Yesus diadili, orang ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli agama pada waktu itu mencari kesalahan apa yang bisa mereka dapatkan untuk mereka bisa membunuh Yesus disalib. Semua berkata nggak ada alasan untuk kita salibkan dia, karena yang harus disalib itu benar-benar harus penjahat. Mungkin ada orang Kristen yang bertanya, kenapa harus disalib, Bu? Karena hukuman mati pada zaman itu adalah disalib. Belum ada senjata, jadi nggak bisa tembak mati. Belum ada listrik juga, jadi nggak bisa duduk di kursi listrik. Hukuman mati pada zaman itu adalah salib. Semua penjahat harus digantung di atas kayu salib. Lalu mereka mencoba mencari alasan di rumah Imam Kayafas, apa yang harus kami lakukan supaya dia ini bisa dihukum mati disalib. Mereka membayar saksi-saksi dusta untuk memberatkan Yesus. Tapi ada seorang yang berusaha meyakinkan agar Yesus bisa disalib. Dia berkata begini, orang ini telah menghujat Allah dan dia menghujat bait Allah, karena dia berkata, aku akan merobohkan bait Allah itu dalam waktu 3 hari dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan itu menjadi sebuah alasan. Pada waktu itu siapapun yang menghujat Allah dan menghujat bait Allah yang kudus itu pasti akan dihukum mati. Tapi mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan, bahwa memang dia datang untuk mati, dia harus dibunuh, disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Bapak Ibu, apa yang Yesus maksudkan dengan dia akan membangun bait Allah itu kembali? Ingat ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, kamu mencari Allah di gunung. Orang Samaria berdoa naik ke atas gunung. Tetapi bangsaku, dia bilang, orang Yahudi berdoa datang ke Yerusalem karena di sana ada bait Allah. Tapi aku berkata kepadamu, akan datang saatnya kamu tidak perlu lagi mencari Allah di gunung. Kami juga tidak perlu datang lagi berdoa di Yerusalem, karena kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ketika Yesus disalib, Bapak Ibu, Alkitab berkata waktu dia mati, tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Bapak Ibu bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak mati mengorbankan dirinya, maka kita ini harus setiap mempersembahkan, menyembelih kambing, domba, lembu, sapi untuk menghapus dosa. Dan saya mau tanya, kalau sampai hari ini hukum itu masih berlaku, kira-kira itu lembu, sapi, kambing, domba itu cukup nggak untuk hapus dosa kita? Sedangkan mau disate saya sudah cukup sekarang, apalagi mau hapus dosa. Dan ketika kita tahu di bait Allah itu, nah kenapa sampai hari ini orang Yahudi berdoa di tembok ratapan? Karena mereka menganggap tembok ratapan itu adalah dulu bekas tembok ruang maha kudus di tembok barat itu. Makanya mereka berdoa di situ. Saya kalau bawa rombongan, saya selalu melarang, kamu tidak usah pergi berdoa di situ. Karena jelas Yesus bilang, kamu tidak perlu lagi berdoa ke Yerusalem, tapi kamu harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, bait Allah itu tirainya terbelah menjadi 2 yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Orang kalau berdosa, dia nggak boleh masuk sampai ke ruang maha kudus. Yang boleh masuk setahun sekali adalah imam besar. Dan itu imam kalau mau masuk di situ, dia harus benar-benar menguduskan dirinya. Di perjanjian lama kalau saudara baca, imam itu kalau besok dia akan bertugas, dia nggak berani tidur malam. Dia takut, maaf, dia mimpi basah, maka besok dia pasti mati di ruang maha kudus. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau yang boleh masuk ke sana hanya orang-orang yang benar-benar menguduskan dirinya, maka nggak ada satupun dari kita yang layak. Yesus mati, waktu Yesus mati tabir itu terbelah menjadi 2. Artinya lewat darah Kristus yang disebut darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Setiap orang bisa datang sendiri untuk menghadap kepada
Tuhan. Ini yang Yesus maksud, aku akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Kebangkitannya memberi jaminan kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Katakan amin. Tapi orang Yahudi tidak mengerti itu. Makanya saya selalu berkata, kalau kita sudah percaya Yesus, saudara tidak perlu lagi minta didoakan sama pendeta. Tidak usah lagi cari-cari pendeta. Karena nggak ada pendeta sakti. Yang ada tuh Tuhan yang sakti, yang berkuasa, yang luar biasa, dengan imanmu yang luar biasa. Ya, karena tabir itu sudah terbelah menjadi 2. Kau punya akses pribadi untuk bisa datang menghadap kepada Tuhan kapanpun kau mau, dimanapun engkau berada, akses itu terbuka. Seperti kau dapat akses masuk ke Freeport. Bapak Ibu, karena terang Kristus sudah ada dalam hidup kita, ayo datang pada terang itu. Ayo datangi dia, cari dia. Dan ayat ini berkata begini, sebab barang siapa yang tidak mau percaya kepada Kristus, dia berada di bawah penghukuman. Dan apakah hukuman itu? Inilah hukuman itu, tadi ayat yang ke-19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah apa? Jahat. Kenapa orang gak suka terang? Ya, dia gak mau datang sungguh-sungguh pada Kristus karena perbuatannya itu jahat. Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Makanya jangan engkau lagi menghambakan diri kepada dosa. Karena dosa itu adalah maut. Jangan berpikir gini, oh kan kita sekali percaya Yesus sudah selamat toh, pastilah ya. Enggak Bapak Ibu. Keselamatan Tuhan berikan gratis. Tapi kalau kau tidak mengerjakan keselamatan itu, kau tidak sampai di ujung nanti pada waktu Tuhan datang. Alkitab berkata, kita ini semua masih menanti keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir, di mana kita semua nanti akan berhadapan muka dengan Tuhan. Dan disitulah baru akan dinyatakan, Yesus berkata, disitulah aku akan berterus terang kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengenal engkau atau tidak mengenal engkau. Jadi kita semua harus hidup di dalam terang. Karena inilah penghukuman itu, telah terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu, apa yang pertama kali terjadi? Terang Tuhan masuk. Malam itu Tuhan datangi saya di kamar saya. Waktu saya menangis minta Tuhan nyatakan dirinya kepada saya. Alkitab berkata begini, waktu Roh Kudus turun ke atas hidupmu, maka dia akan yang pertama menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang yang mengalami perjumpaan dengan terang itu, yang pertama pikirannya dibuka tentang dosa, kedua tentang kebenaran, ketiga tentang penghakiman. Kita tahu bahwa satu saat kita semua akan dihakimi. Ada CCTV-nya Tuhan yang memantau hidupmu. Bukan cuma CCTV-nya Freeport. Tapi sekarang orang lebih takut CCTV daripada takut Tuhan. Iya toh? Kan banyak itu ya, curi dompet, tiba-tiba lihat CCTV, hidupnya ada CCTV, dibalikin loh dompetnya. Ya, dia tidak takut Tuhan. Kenapa dia lebih takut CCTV? Karena hukuman CCTV kan langsung terjadi saat itu juga. Kan Tuhan menghukum tidak langsung saat itu toh. Dikasih kesempatan lo bertobat. Saya pernah Bapak Ibu, suami saya kehilangan kredit card. Lalu kami baru sadar itu ketika hari Senin. Saya bilang, coba kamu ingat-ingat dulu. Ndak ada. Terakhir kita pakai di mana? Oh iya, hari Jumat kita pakai di satu perusahaan asuransi, di fotokopi untuk kebutuhan ya pendebetan tiap bulan. Oh iya, saya telepon sekretarisnya, Mbak,
Kayaknya kemarin Jumat suami saya di fotokopi kredit cardnya di kantor situ ya. Oh iya Bu, Mbak, saya mau tanya, ada enggak ketinggalan kredit card itu? Enggak ada Bu, sudah saya kembalikan kok sama Bapak. Oh ya udah, maaf ya Mbak. Saya telepon ke bank. Halo, saya mau blokir, tolong kredit card atas nama suami saya. Ya, namanya ini gini. Hilang. Hilangnya di mana Bu? Saya nggak tahu, tapi terakhir dipakai di perusahaan asuransi. Kapan Bu? Hari Jumat. Sebentar saya cek. Tapi ini hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu ada pembelanjaan. Oh, di mana ya? Di mall ini. Totalnya sekian puluh juta. Itu nggak tahu ya? Wah, saya nggak tahu. Sebaiknya Ibu datang saja ke mallnya. Saya tanya mbaknya itu lagi, Mbak beneran ya? Atau Mbak lihat ada ketinggalan di situ atau apa orang ambil? Demi Allah Bu, saya benar-benar sudah kembalikan sendiri ke tangan Bapak. Ya udah, akhirnya saya pergi ke mall itu, ketemu dengan pihak manajemennya. Saya bilang, saya mau minta tolong dibukain rekaman CCTV hari Sabtu dan Minggu. Itu pembelanjaan sekian itu ada di kasir nomor berapa, Sabtu di hypermart, hari Minggunya di mall ya, di tempat belanja baju. Itu saya pengen tahu jumlah sekian tuh ada di kasir nomor berapa. Saya pengen tayangan CCTV-nya ditayangkan. Pihak mall berkata, maaf Ibu, kami tidak bisa. Oh, kalau tidak bisa nanti saya bawa polisi ke sini. Dia takut langsung, oh maaf Ibu, jangan bawa polisi Ibu. Makanya kalau kamu ndak mau saya bawa polisi, tolong kasih saya lihat. Saya cuma pengen lihat siapa pelakunya. Kalau ndak Bapak mau bayar nih uang saya 30 juta lebih loh. Iya Bu, baik, tapi Ibu tanda tangan dulu surat bahwa ini tidak akan dirame-ramein dan tidak akan dibawa-bawa ke polisi. Iya, asal saya boleh masuk. Iya, saya tanda tangan surat. Mari Ibu kita masuk ke ruang CCTV. Ruangannya kecil Bapak Ibu, cuma 3x3 apa 3x4. Tapi isinya semua monitor kecil-kecil itu. Bu, kami sudah cari ya yang sekian juta hari Sabtu itu pembelanjaan di hypermart ada di kasir nomor 6. Dan ini orangnya Bu, ditayangkan ting, sekretaris itu. Dia pakai baju hijau, tas coklat, pakai jeans, rambutnya dikucir. Baik, terima kasih. Yang di atas naik lagi saya. Dan ternyata sekretaris itu juga. Dia beli lemari, dikirim ke alamat rumah. Saya minta semua suruh pembelanjaannya. Waktu saya keluar dari mall itu, saya telepon sekretarisnya, Mbak, saya cuma mau pastikan lagi, kamu ndak tahu perihal kredit card suami saya, karena bosnya sudah saya telepon. Bosnya ini teman saya. Bosnya bilang, dia tapi ndak ngaku Bu, ndak. Saya tanya, saya mau kasih dia kesempatan untuk ngaku. Kalau dia ngaku hari itu, saya tidak akan kasih tahu bosnya kalau dia pakai kredit card itu. Nanti ya gimana lah dia cicil sama saya. Mbak, terakhir kali saya kasih kamu kesempatan untuk mengaku. Apakah kamu benar-benar tidak tahu kredit card suami saya itu di mana? Demi Allah Bu, saya ini sudah kerja di sini puluhan tahun ya Bu. Tidak pernah ada kasus-kasus apa. Ibu tanya sama bos saya, oke? Seringkali orang berani bersumpah demi nama Tuhan. Nggak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena dia pikir penghukuman Tuhan tidak terjadi hari itu juga. Nggak langsung petir menyambar, mati dia di situ. Ya, kita nih seringkali meremehkan Tuhan. Karena kita pikir aku masih hidup. Kemarin juga aku berdosa, nggak ada apa-apa kok. Aku kemarin selingkuh, tapi aman-aman aja hidupku. Hello. Yang selingkuh nggak usah angkat tangan. Dalam hati saja bertobat. Lalu akhirnya saya telepon bosnya, Ibu, saya besok pengen ketemu Ibu, ya, dan semua staf-staf Ibu, karena ternyata yang pakai kredit card suami saya itu adalah sekretarismu. Bosnya kaget, hah? Bu, saya tuh pakai dia sudah puluhan tahun kerja di sini loh. Semua kredit card saya percayakan sama dia. Waduh, jangan-jangan juga selama ini kredit card saya dipakai karena saya nggak pernah ngecek. Saya cuma bayar-bayar tok. Ibu jangan ngomong dulu, besok kita ketemu bareng-bareng. Oke, saya ketemu semua direksinya sama dia dipanggil.
Dia duduk di tengah. Mbak, saya mau tanya sekali lagi depan bos-bosmu ini. Kamu benar-benar gak tahu. Dia nangis dan berkata, berapa kali saya harus bersumpah, Bu? Demi Allah. Ya Tuhan, ada orang begitu ya. Dia pikir Tuhan gak lihat loh. Lalu saya sudah jengkel saudara. Saya sudah coba memberi dia kesempatan, tapi dia gak mau bertobat. Ya, saya berdiri langsung saya bilang, Mbak, ini loh bukti pembayaran. Ini kamu beli lemari, kamu beli baju sekian juta. Ini fotomu pakai baju hijau, pakai tas coklat. Akhirnya benar-benar dia nangis di situ. Tapi malu. Selesai itu bosnya bilang, saya nggak bisa pakai. Sampai saat ini kamu stop bekerja di sini. Untung kita ketemu Bu Debi. Kalau ketemu orang lain, ini diramein, dimasukin surat kabar. Asuransi kita ini punya nama besar di Indonesia. Ya, untung Bu Debi ini teman saya, jadi dia mengerti. Jadi tolong Mbak, ya kamu beres-beres, hari ini juga kamu saya pecat. Saya datangi dia Bapak Ibu. Saya bilang gini, Mbak, kamu tahu nggak? Kemarin sore waktu saya telepon kamu, saya sudah mengantongi semua bukti bahwa kamu yang pakai kredit card itu. Tapi saya pengen lihat niat hatimu, pertobatanmu. Kamu mengaku dengan mulutmu, karena Alkitab berkata, dengan mulut kamu mengaku, maka Tuhan akan mengampuni. Lalu dia nangis. Saya bilang gini, Mbak, sayang sekali. Kamu tahu semua teman-temanmu dan bos-bosmu itu berkata kamu kerja di sini puluhan tahun. Tapi manusia itu tidak akan melupakan kebaikanmu yang puluhan tahun. Satu cacat yang kamu lakukan, seumur hidup yang dia ingat cuma cacatmu itu. Iya Pak ya? Nanti kalau dia ketemu kamu di mall atau di mana saja, dia akan ngomong gini, itu loh, dipecat karena curi kredit card. Itu yang dinamakan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Tuhan mengampuni kita Bapak Ibu, asal kita mau bertobat. Ayo datang pada terang itu, jangan kau benci terang itu, dan engkau lebih mencintai kegelapan, hidup di dalam dosa. Nanti Alkitab berkata, Yesus bilang, satu saat ketika aku datang kembali, semua manusia akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita di dunia. Nanti Bapak Ibu akan dipanggil. Nama siapa yang saya mau kasih contoh di sini ya? Bambang saja. Ada nama Bambang sini? Aman ya? Bambang ditanya, kamu pernah selingkuh selama di dunia? Demi Allah, enggak pernah Tuhan. Tuhan bilang, malaikat putar channel 5. Rekamanmu ada. Bambang, ada rekamanmu. Ditanya, kamu pernah nyolong? Demi Allah, putar channel 3. Bapak Ibu pikir Tuhan itu iseng berkata bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat anak-anak manusia dan akan memberikan upah yang setimpal dengan perbuatan mereka selama mereka ada di dunia, yaitu hidup yang kekal bagi mereka yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tetapi penghukuman kekal bagi mereka yang hidup dalam dosa. Amin. Ayo datang pada terang itu, supaya hidupmu bisa menjadi terang. Kenapa orang benci dengan terang itu? Karena hidupnya itu penuh dengan kejahatan. Kalau kita hidupnya jahat, kita tidak suka terang. Kita alergi dekat-dekat orang yang hidup benar. Nanti yang dibilang gini, sok kudus, sok rohani. Jangan sok-sokan, kita memang harus kudus, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa ketemu Tuhan. Jangan sampai setan lebih rohani dari kita loh. Ya, kadang-kadang kita nih kalau di gereja pintar nyanyi, kita buat iblis gemetar, padahal di luar sana iblis buat
kita gemetar. Kita dikalahkan terus sama dosa. Ya, kita takut dengan hidup, takut setan. Ada di sini masih takut setan? Enggak ada ya? Enggak, Bu, karena saya temennya. Itu lain cerita lagi. Ya, lain cerita itu. Ada pendeta lihat kuntilanak, waktu dia pulang malam-malam, dia teriak, "Setan!" Dia lari, saudara. Kuntilanaknya lihat pendetanya ngomong gini, "Darah Yesus." Jadi yang lebih rohani siapa? Setan atau pendeta? Harusnya kan pendeta kalau lihat setan ngomongnya apa? Darah Yesus. Nggak usah lari, diam aja sampai setannya lari. Ini dia lari, jadi setan darah Yesus. Jangan sampai Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama setan. Dengar baik ya Bapak Ibu. Setan percaya hanya ada satu Allah, kita juga percaya. Kalau kita cuma sampai dipercaya berhenti di situ, ya kita satu level sama setan. Maaf aja. Apa yang membedakan kita dengan setan? Sama-sama percaya. Tapi setan tidak akan mungkin melakukan firman Tuhan. Setan gak akan mungkin datang kepada terang itu, sebab dia adalah kegelapan. Jadi pesan Tuhan, pesan Natal malam ini, jadilah terang. Dengan cara apa? Buang semua dosa yang ada dalam hidupmu sebelum terlambat. Dan Tuhan itu selalu punya cara untuk buka dosa loh. Jadi tidak usah sembunyi-sembunyi. Ada jemaat Mesbah Doa saya cerita. Ini saya tutup dengan kesaksian ini Ibu ya, karena sudah lewat ini waktu ini ya. Ada jemaat Mesbah Doa cerita, Bu, suami saya dengan saya itu dulu kami hidup sederhana. Tapi suami saya takut Tuhan, kami melayani di gereja, bahkan setiap malam kami berdoa bersama. Sampai satu kali suami saya dapat tawaran pekerjaan yang lebih gajinya besar, tapi di kota. Lalu kami harus berpisah karena suami saya harus bekerja di kota. Saya lihat di sini banyak yang terpisah ya dari istri dan suami. Hati-hati, karena setan zaman sekarang tidak menakutkan. Ya, setan zaman sekarang itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya bahaya. Enak bagi daging. Lalu setelah dia bilang suaminya kerja di kota, dia mulai lihat suaminya ini berubah. Diajak doa enggak mau, udah enggak mau datang sama terang itu. Diajak baca firman gak mau. Kamu aja lah, kamu aja, ngapain sih doa ngajak-ngajak. Istrinya bilang, kamu tuh berubah loh Pak. Berubah apanya sih, aku biasa aja nih kayak gini. Istrinya berdoa, Tuhan, kalau ada yang tidak beres dengan suamiku, bukakan Tuhan. Kalau memang dia ini hidup dalam kegelapan, biar Tuhan buka dengan terang Tuhan. Satu kali suaminya itu lagi di Jakarta, dia foto di hotel, dia pakai kacamata hitam, dia foto selfie, dia kirim ke istrinya, "Mah, aku udah gak sabar, hari ini aku pulang, kita ketemu, I miss you, I love you, I want you." Istrinya lihat foto suaminya, terus digedein sama istrinya. Di kacamatanya ada perempuan pakai rok mini duduk di depan suaminya. Saudara pikir itu bukan cara Tuhan? Lalu dia lihat digedein, dia bilang, "Pak, tunggu ya, kok di depanmu ada wanita, Pak, pakai rok mini, wanita cantik?" Dijawab, "Iya, memang tadi malam aku rasa kayak ada roh-roh lain masuk ke kamar ini. Mungkin setan." Ya, kasihan loh setan itu, dituduh-tuduh terus setan itu. Setan bilang, "Yang selingkuh kau, yang salah saya lagi," kata setan. Makanya setan protes sama Tuhan. "Aku udah gak mau Tuhan jadi setan." Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Udah kalah ilmu saya, dia bilang. Ya, sekarang orang bikin konten, nyarinya di gudang-gudang tua, uji nyali, jadi setan. Bayangkan loh, setan dikontenin karena bisa menghasilkan uang. Kata setan, memang ini sudah gila, ini dunia sudah mau kiamat, kata setan. Bayangkan kita aja dimanfaatkan sama manusia buat cari duit. Iya tuh, film horor yang nonton rame bioskop. Udah gak ada manusia takut sama setan.
Lalu dia bilang, iya mah, makanya tadi malam aku merinding, kayaknya memang ada roh halus masuk ke kamarku. Istrinya bilang, bukan roh halus, itu di kacamatamu, lihat baik-baik fotomu, ada cewek di depanmu. Dia lihat, nanti pulang, saya tunggu kamu pulang, kita bicarakan hal ini. Bapak Ibu bisa bayangkan itu suami dia pulang, itu kalau dia pilotnya pesawat tidak jadi landing, terbang lagi itu. Ya, karena dia sudah membayangkan muka istrinya yang menunggu dia ini. Begitu pulang, istrinya bilang, "Pah, makanya kan bener aku bilang, aku tuh berdoa sama Tuhan biar dibukakan kalau kamu tuh hidup dalam kegelapan." Lalu dia mulai cerita, "Aku mohon maaf, aku minta ampun, memang tadinya saya itu menjaga, tapi saya itu dapat temen sama-sama orang gereja, orang Kristen yang tadinya mereka ke gereja bareng. Lalu awalnya diajak dugem, lama-lama ya mulai lihat-lihat yang begitu, nari-nari cewek-cewek, lama-lama ceweknya diajak ke hotel. Lalu istrinya tuh berdoa, Tuhan, aku berdoa, aku pengen hidup yang kayak dulu lagi. Biar kami itu pas-pasan, tapi suamiku cinta Tuhan." Gak berapa lama suaminya di stop, habis kontraknya diberhentiin. Dan benar-benar gak dapat pekerjaan, gak ada pekerjaan. Bapak-bapak hati-hati ya. Kau tuh jangan sembarangan loh menyakiti hati istrimu. Karena Alkitab berkata, doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan. Jadi waktu kau aniaya istrimu, dia berdoa. Masih bagus dia berdoa, buka dosa suamiku Tuhan, masih bagus. Kalau dia bilang, Tuhan cabut nyawa suamiku, habis kau, mati. Lagi bersinah serangan jantung, mati langsung ke neraka. Ya, makanya hati-hati bapak-bapak. Akhirnya selama 3 tahun suaminya nggak ada pekerjaan, tapi suaminya bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Dia istrinya bilang, puji Tuhan Bu, suami saya sekarang ikut mesbah doa dan lain sebagainya, dan sekarang dapat kerjaan, dan puji Tuhan kami tidak lagi berpisah. Dia dapat pekerjaan yang satu kota. Karena memang berbahaya loh buat bapak-bapak yang berpisah. Banyak-banyaklah berdoa puasa. Karena roh memang penurut, tapi daging kuat. Ya, hati-hati. Ya, jangan kau mencobai Tuhan. Jaga benar-benar. Ya, kalau perlu teleponan sama istri, ya memang susah sih ya begitu, tapi ya itu konsekuensinya. Hari ini firman Tuhan datang berkata, ayo jangan benci terang itu. Kita ini waktu kita tuh tidak lama. Kalau saya bicara tentang Tuhan datang kiamat, mungkin lama kali ya. Saudara akan bilang, dari saya masih sekolah minggu dulu sudah khotbah tentang mau kiamat, buktinya tidak kiamat-kiamat. Tapi ada yang namanya kiamat kecil, yaitu kematian. Yang namanya kematian itu bisa datang menimpa kita kapan saja, di mana saja. Dan itu adalah kiamat kecil. Hari Tuhan akan menimpamu secara tiba-tiba. Kalau kita sudah siap sih tidak masalah. Alkitab berkata kematian adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau kita belum siap, masih ada dosa. Makanya malam hari ini bereskan dosamu. Tinggalkan semua kegelapan. Ada satu anak muda di KKR saudara. Ketika dia pendeta tantang altar call, siapa yang mau menyerahkan hidup dalam terang, maju ke depan. Dia maju lari ke depan. Namanya Joni. Nggak ada nama Joni di sini toh? Aman. Nggak ya Pak? Bapak namanya Joni? Bukan kan? Kalau ada saya ganti lagi, Bambang lagi. Yang aman saja. Lalu Bapak Ibu ketika Joni dilawat Tuhan, bertobat, dia akui dosanya di hadapan Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan, aku nih pemabok, tukang minum, perokok, suka nonton film porno, aku bersinah dengan pacarku dalam nama Yesus. Wah, Joni nangis, keluar air mata, air hidung, semua air keluar. Dia pulang ke tempat kos-kosannya, dia pulang ke mesnya. Sampai di mes, dia ambil VCD pornonya, dia ambil rokok, dia ambil minuman keras, dia ambil foto pacar yang seksi-seksi, dia gali tanah di belakang rumah, dia tanam. Dia taruh salib, dia tulis Joni wafat hari ini. Joni yang lama telah mati.
Besok temannya datang, John ayo judi. Oh, John yang lama sudah mati. Hari kedua temannya datang bawa minuman, John mabok. John yang lama sudah mati. Hari ketiga pacarnya Johnny datang pakai rok mini. Johnny digoda, Johnny jatuh dan dia bilang, pada hari yang ketiga Johnny bangkit kembali dari kematian. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bertobat kau, bertobat. Bapak Ibu, artinya apa? Waktu kita ini mau bebas dari dosa, mau tinggalkan kegelapan, memang iblis tidak akan suka. Kau akan dibujukin terus. Tapi disitulah perlu kau itu menghidupkan rohmu. Sekarang dengerin khotbah banyak toh di YouTube. Tolong subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Dengerin itu khotbah, putar lagu rohani. Kalau kira-kira setan mau mendekat, lawan dia dengan iman. Amin. Jangan kau pandang enteng setan, baru di pikiran langsung kau tengking. Minta terang Tuhan penuhi hidup kita supaya kita dimerdekakan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ayo, kita ada di penghujung tahun 2024, kita akan memasuki 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi Alkitab berkata, orang yang berjalan dalam terang Tuhan, jalannya itu semakin hari semakin terang seperti rembang tengah hari. Tapi orang yang berjalan dalam kegelapan, dia berjalan ke dalam dunia orang mati dan kebinasaan kekal. Kita nyanyikan pujian tadi yang lagu buat Firman apa? Ya itu saja kita nyanyikan lagi. Kita bangkit berdiri. Mana penyanyinya ini? Para penyanyi dipersilakan maju ke depan. Mbak, sudah ada mereka? Oh iya. Bapak Ibu, kita berdoa ya supaya di penghujung tahun ini kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Yesus yang mengasihi kita, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya buat kita. Tidak terukur kasihnya buat saudara dan saya. Dengan apa kita balas kasih Tuhan? Hanya dengan memberi hidup kita buat dia. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Yesus yang sudah memberikan kasihnya buat saudara dan saya. Dia datang sebagai terang di dalam dunia yang gelap ini. Tuhan tidak minta banyak dari kita. Dia cuma minta hidup yang kau serahkan buat dia. Malam ini sebelum kita meninggalkan penghujung tahun 2024, kalau Tuhan masih bisa kasih kita nafas hidup, itu artinya dia mengasihi saudara dan saya. Dia beri kesempatan. Setiap hari dia tunggu kita datang kepada dia. Mari kita mau berkata, Tuhan jadikan kami terang-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Jadikan kami terang-Mu Tuhan di tengah sekeliling kami, bahkan di kota ini Bapa. Kami berdoa biar semakin banyak terang yang bercahaya, karena ada anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup mereka dalam pertobatan dan kekudusan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mau tinggalkan dosa. Bapak Ibu, malam ini Tuhan beri kita waktu. Akui semua dosamu di hadapan Tuhan. Engkau tidak perlu mengaku pada manusia, tapi malam ini Tuhan tunggu engkau ngaku di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku, Engkau tahu semua dosaku Tuhan. Karena mata Tuhan lebih canggih dari CCTV manapun. Dan Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Suatu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab tentang hidup kita. Selama Tuhan beri kita waktu hidup, Dia tunggu kita bertobat. Mari berkata, Tuhan, ini hidup kami. Pakai kami menjadi terang Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Pakai hidup kami menjadi berkat-Mu Tuhan. Pakai hidup kami menjadi terang-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Ini hidup kami Yesus.
buat kasih karunia-Mu buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan